wa ashabihi lan sahabate Kanjeng Nabi at-thahirina kang suci kabeh ajmaina hale sekabiane. Semua kitab itu pasti memulai dengan bismillah dan juga alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semua pujian-pujian kita itu terhadap makhluknya Allah, pujian-pujian kita itu sesungguhnya juga kita memuji pada makhluknya Allah itu hakikatnya juga memuji kepada Allah. Gampangannya nek jenengan duwe kanca ngono. Jenengan duwe kanca akrab, sahabat akrab wis poloplek nih. Poloplek terus dilokno ambek wong liya. Padahal sing dilokno duduk sampean tapi sahabat sampean. Rasane kan yo mangkel. Apalagi kalau orang tua anaknya dengan yang sudah mempunyai anak terus anaknya terus dihina sama tetangganya pasti dia mangkel. Tapi kalau anaknya dipuji orang tuanya juga ikut senang. Ya seperti itu. Hakikatnya kita memuji. Makanya itu kalau kita dipuji oleh seseorang, kalau kita tidak melatih diri kita, hati kita itu bahwa pujian itu sebenarnya merupakan memang hakikatnya untuk Allah, akhirnya yang ada dalam pujian itu rasa sombong, rasa angkuh. Wah dipuji, wah sampean niku ganteng, padahal guru ngadus ora ini welet tapi digandeng-gandeng no. Antara pujian mbek ngici beda Pak Iwa. Wah awakmu wis hebat, kamu jomblo tenang ae. Jomblo iku wong paling sabar. Wah antara pujian ambek iku beda Pak. Nah, tergantung konotasi nih. Nah, kalau ada seorang anak yang dipuji dengan hal yang baik, tentunya orang tuanya juga senang. Begitu juga kalau ada kiai, guru, ustadz, kalau melihat santrinya itu diolok-olok oleh orang lain, pasti juga akan marah. Padahal diolok-olok duduk kiai ini, tapi santri ini. Begitu juga kalau puji, kita juga memuji pada seseorang itu hakikatnya memuji pada Allah, karena kita semua di dunia ini makhluknya Allah. Jadi membiasakan untuk berkata-kata yang puji-pujian dan juga dengan konotasi yang baik ya. Kalau konotasinya sudah ngece yo jenenge yo gak muji Pak, walaupun kata-katanya baik. Itu kan juga beda kayak tadi aku bilang, wah sampean itu top, yang jomblo kelas kakap. Nah ya jomblo kelas kakap ngono wis gunokno. Ono sing ngomong jomblo kelas kakap, wong paling sabar, top, santai, akhirat iku wis paling dhisik sampean wis dewean kalau tanggungan. Iku antara konotasi ngene iki antara muji ambek ngece beda Pak. Ya wong muji ngono kan ya beda. Alhamdulillah saya nggih sing sabar. Emang judulnya tidak wonten. Jomblo ini memang paling sabar itu paling dikasihani pangeran. Sabar niku angel, jangan paling sabar. Nah, kan konotasinya beda. Walaupun kata-katanya sama, tapi konotasinya berbeda itu juga akan Makanya segala puji itu hanya milik Allah. Kita memuji, membiasakan memuji makhluknya Allah dan Rabbul Alamina yang menerima orang kabeh. Terutama di bulan Ramadan ini jangan lupa untuk banyak-banyak baca sholawat kan. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sebagai pujian tadi yang terkait dengan kalau ada keluarga kita diolok orang atau dipuji seseorang itu pasti akan bahagia. Kata-kata wa alihi wa ala alihi lah yang ngatasi keluarga Kanjeng Nabi. Ini kalau menurut para ulama-ulama, alihi ini bisa dikatakan bahwa alihi ini adalah keluarga memang keturunan Kanjeng Nabi dan juga umatnya Kanjeng Nabi. Umatnya Kanjeng Nabi juga bisa alihi. Ya seperti kalau kiai dengan punya putra, itu ya putra. Dengan santri juga putranya. Biasanya kalau sing saiki biasanya kalau bahasa sekarang itu apa? Anak biologis ambil anak ideologis ya. Tapi kan bahasanya kan anak, alihi keluarga anak. Makanya seperti itu. Kalau murid, ada guru, ada muridnya juga merupakan anak-anaknya. Jadi orang tua kita itu kan bukan hanya orang tua kita yang melahirkan, tapi juga guru-guru kita yang mengajari kita di pondok.
wa ashabilan sahabat kanjeng Nabi atau hin ajmain. Amma ba'du. Faqat ruya mongko teman-teman den riwayatake. Faqat ruya mongko teman-teman den riwayatake an Aisyata saking Siti Aisyah radhiyallahu anha. An Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Rasulullah hakul waladi utawi hake anak, hakul waladi utawi hake anak ala walidihi ing atase wong tuwane walad, ala walidihi ing atase wong tuwane walad iku ayyuh sina yento bagusake sapa walid, walid nggih yento bagusake sapa walid ismahu ing jenenge walad. Walid sama walad itu beda. Walid itu orang tua, walad itu anak. Jadi kalau nggak usah bahasa Arab tapi nek nang ke Arab-Araban ngomongane iso hi walad yo hi walad jenengan piye walad jenengan padahal sing dimasuknya adalah walid bapake walad jenengan padahal sing takoki walad apa gak duwe gurung duwe anak walad ngono kan gak iso gaya-gaya sok Arab tapi salah iku yo akeh. Pripun kabare walad jenengan sing ditakoki golongane Mas Riko ya Mas Ridho ngene ya gurung duwe anak mesti walad ngene gak usah sok Arab-Araban lah bahasa Indonesia baik dan benar di sini soalah kabeh antara walid sama walad. Ya apa pripun kabare walid jenengan iku wong tuwa. Nah, seperti itu. Wa yuhsina lan yen to bagusake sapa walid, wa yuhsina yang lan yen to bagusake sapa walid iku wa ayuhsina itu bagus sapa walid murdiahu ing wadon kang nyusoni walid. Ing wadon kang nyusoni walid. Wa yuhsina lan bagusake sapa walid ada bahu ing tata kramane walid. Ini di pembukaan pertama itu Syekh Basyam Asy'ari sudah menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Rasulullah bahwa haknya seorang anak itu mempunyai hak terhadap orang tuanya. Maksudnya itu orang tuanya berkewajiban, haknya anak yang dimiliki. Jadi kita mempunyai hak terhadap orang tua kita. Jadi orang tua kita otomatis mempunyai kewajiban. Yang pertama itu adalah untuk kalau kita mau mempunyai anak, namailah anak itu dengan nama yang bagus. Namailah anak itu dengan nama yang bagus. Jangan anaknya lahir lanang dijenengno pacul bengkok. Karena nama itu doa, Pak. Nama doa. Ojo jenengno pancul bengkok. Kowi kejet-kejet. Kono kolam kowi kejet-kejet. Ojo sampai dua anak. Makanya nama itu penting. Karena kita mau melahirkan itu minta kepada masyayikh kita untuk supaya nanti kalau kita lahir anak perempuan atau laki minta nama yang bagus. Itu nama penting. Karena nama itu juga merupakan yang selalu mengiringi seseorang dan itu merupakan doa. Nama Abdullah, Ahmad atau Ilah. Nama yang bagus baik itu bahasa Arab, bahasa Jawa kalau bisa ada yang arti-arti yang bagus-bagus lah. Ya. Kadang-kadang antara nggak tahu ini juga iso jadi batul masail no. Antara jeneng kuntet mangku langit itu bagus atau jelek Pak. Kuntet mangku langit kan yo sakti Pak. Ini antara bagus dan jelek juga tahu. Itu ya itu coba di ini ya, tapi yang jelas intinya itu kalau kita mau nanti punya anak itu menamai nama yang bagus karena itu bukan doa. Jangan sampai karena Arab-Araban tapi panggilan dan artinya itu juga tidak bagus. Jadi memang ada beberapa kitab kalau sebenarnya kebingungan untuk ngasih nama, para rawi-rawi hadis itu kan juga bagus-bagus. Abdullah bin Abbas,
itu kan bagus-bagus, itu bisa jadikan nama kalau bingung-bingung. Kalau mamanya itu ya bisa ke kiai atau ke sesepuh yang mungkin namanya bagus. Yang kedua, dan untuk supaya kewajiban seorang orang tua itu bagi anaknya itu kalau disusui, yang menyusui adalah seorang perempuan yang memang perempuan yang baik. Kalau zaman dahulu itu kebanyakan memang putra putrinya itu disusui, seperti ceritanya seperti Kanjeng Nabi itu kan disusui. Seperti itu, dengan mencarilah yang menyusui itu seseorang perempuan yang bagus. Kalau mungkin punya istri ya baru bisa disusui oleh istrinya sendiri. Otomatis urutannya yang istri sendiri, otomatis nanti kalau calon istri cari calon istri yang bagus. Karena yang diminum oleh bayi, baik itu laki-laki atau perempuan, itu salah satunya yang masuk dalam, karena ASI itu juga merupakan bentuk darah, karena masuk dalam diri seorang anak itu hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Dan juga makanya setiap kalau kita sudah nanti sudah menikah, kalau punya istri, kalau bisa kalau menyusui juga walaupun remeh itu dibiasakan untuk membaca bismillah. Enggak langsung pas nangis langsung dicowekel, tuwekek tibane wis gak nang susu sing kanan, susu sing kiri. Nah, ini kan kadang-kadang gitu kan. Paling mudah kan nang kiri ini tuh. Duwekel langsung nang kiri. Padahal yang paling bagus itu adalah memulai segala sesuatu dari kanan, dimulai dari kanan, maca bismillah. Hal seperti itu akan mendukung karakter seorang anak-anak kita. Itu ya, makanya waktu hamil itu mendampingi, sebagai suami itu juga mendampingi. Oh, istilahnya no Mas, suami siap siaga apa? Suami siaga. Ya, wis siap. Mas Riko siap di suami siaga. Kalau sing jawab, Mas Riko tok sing jawab iki. Jadi siap jadi suami siaga. Ya, suami siaga itu jadi mulai dari kehamilan itu didampingi, didengarkan hal yang bagus. Itu memang banyak penelitian yang sudah ada, baik itu kalau di yang bukan yang non muslim itu biasanya dengan lagu-lagu yang ya bisa lagu rohani, tapi kalau kita itu ya pakai dengan suara-suara Quran. Dan biasakan waktu selama mengandung itu seorang ibu itu juga hal-hal yang positif, sampai masa dibiasakan itu kan untuk apa, nanti saat menyusui juga positif ya, seperti hal ramai bismillah. Saat ngelus-ngelus wetenge yuk bismillah, bapake ngelus-ngelus wetenge ojo manggar ngelus-ngelus saya langsung yuk bismillah dhisik. Saya dicel calon anak Pak, ini digrasake nek ini kudu dilus-lus dhisik. Ya. Itu harus mulai, memang itu paling penting karena itu memang kewajiban seorang orang tua. Ya, calon orang tua itu memang kewajiban ini. Itu hak yang dimiliki oleh anak. Itu hak kalau dimiliki anak. Nah, iki hak anak iki gak dipenuhi oleh orang tua, yo iso-iso ditagih akhirat. Karena iki hak anak. Yang pertama ya jenenge bagus. Lah nek jenenge elek kayak pacul bengkok, terus apa koi kejet-kejet. Lu arek mari mlaku kejet-kejet krono doane anak kan. Krono ikon yo mamane terus itu nah akhirat ya akhirnya yo protese aku jeneng kula ngeten. Nama itu doa, maka jangan menganggap remeh nama. Nama itu jangan menganggap remeh. Karena saat kita punya anak, beri putra-putri kita nantinya adalah nama-nama yang bagus. Kalau memang enggak bingung-bingung ya tawasulan lah, kita tabarukan kepada kiai kita, pada ustaz-ustaz guru-guru kita. Bisa dengan nama apa, bisa menggunakan Hasyim Asy'ari nggak apa-apa, Abdurrahman Wahid kalau mengenal Gus Dur nggak masalah, itu lebih bagus juga daripada nama apa pacul bengkong. Dan itu yang tadi, ini haknya akan ditagih oleh seorang anak. Ini memang haknya hanya anak, sehingga orang tua harus memenuhi hak ini. Nah, sudah kasih nama yang bagus dan itu akan mengiringi dia sampai
akhir hayatnya nama-nama itu yang bagus. Kalau namanya jelek, yuk diganti, Pak. Namanya jelek yuk diganti. Ya jadi ganti yo kan bisa, kalau dengan ganti pergantian nama dan banyak toh orang setelah haji pulang ganti nama, kalau tengah-tengah haji kalau di selamatan ganti nama itu enggak apa-apa, enggak masalah, karena itu nama akan mengiringi dan nama itulah doa. Setiap kemudian panggilan-panggilan itu doa. Yang kedua Yusina Murtiahu. Memang zaman dulu, kalau sekarang kebanyakan susu sendiri ya, disusui sendiri. Mang ASI memang banyak kelebihannya, itu ilmu kedokteran, sehingga mulai dari proses proses dalam membuat bidan sampai hamil, sampai pada proses mau melahirkan, dan sampai itu tidak selesai sampai nanti anak itu sampai dewasa. Itu peran orang tua itu sangat besar. Yang terakhir, haknya anak itu dibagi. Haknya anak adalah orang tua harus memberi pelajaran adabiah kepada anaknya, akhlak karakter, akhlak adab kepada anaknya. Nek wong tuane gak duwe adab, nek wong tuane gak duwe adab, anake kan sing dimeloki juga wong tuane. Apa maneh saiki zaman internet, zaman HP ngoten ya, HP. Wis lahir mak pecundul, wis iso ngingi nyusoni ambek nyekel HP, Pak. Nah, iki wis nyusoni ero ya. Arek Gen Z ini Gen Z. Kalau kita generasi milenial belum menang, Gen Z itu lahir itu seru teknologi, Pak. Ndak nyalahno piye? Terus mari pas gede anake dijak mlaku-mlaku nang apa? Mlaku nang taman, itu nalun-nalun Jombang, dijak mlaku nalun Jombang, duwe kayak dijaro nang wadah iku bapak ibu HP-an. Nah, nonton iya bang, anak itu mesti merekam. Jadi hal seperti ini juga sangat berperan. Sehingga kalau anak-anak nantinya sudah besar nyekel HP terus nggak, itu ya juga karena peran orang tua sangat penting. Salah satunya bagaimana kalau sekarang memang teknologi nggak bisa ditahan, ya bagaimana mengajari anak sewaktu kalau di depan anak kalau bisa ya nggak, HP itu ya lebih diminimalikan lah. Atau mengajari anak itu HP itu iki sebagai alat yo dibatasi. Itu paling tantangan saat ini seperti itu. HP berat, Pak. Anak nangis kayak HP, Pak. Anak nangis lu kayak HP. Iku piye maksudnya? Aku biar anak-anak aku nangis biar kayak dolanan titat-titat ya. Kayak balon. Mari ngono motor-motoran iki HP, HP udah main dijukuk nangisnya HP. Ngenengno caranya dengan HP dan itu kan nggak bagus. Nah, belum waktunya ada tahapannya dalam mengajari adabiah anak. Kan nggak mungkin anak ciri umur 5 tahun terus dipangani sing level 5, pedes level 5, 6 terong level 5 nggak mungkin, Pak. Makanan asupannya nggak mungkin seperti itu, pasti bubur, pasti ini. Langsung dicekoki terong sambal 20 ini nggak cocok. Nah iya. Makanya kan ini perlu tahapan. Adabiahnya juga mulai dari kecil diajari. Kalau bisa di depan putra putrinya itu juga hal-hal yang bagus. Alhamdulillah kalau nanti istrinya hafal Quran atau istrinya juga walaupun gak hafal Quran juga seneng belajar ngaji, itu di depan anaknya dibangun. Karena HP iso di agak hal-hal yang negatif nantinya kalau belum waktunya harus diminimalisir. Ini kewajiban karena nanti kalau itu juga salah satunya akan ditagih. Aku diajari gak tahu diajari akhlak, gak ada adabiah mbek bapakku wis nyolong ae, wis opo nyolong ae. Aku nonton bapakku nyolong tangkepi aku wis gak ono sing ngajari nyolong ae. Ini tagihan ini haknya anak. Jadi yang selama ini mulai dari awal, dari pembukaan ini Hadrus Syekh Basim Asy'ari menjelaskan hadis yang belum fasal, di pembukaan aja sudah menjelaskan terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dari Rasulullah terkait kewajiban, pentingnya kewajiban orang tua untuk memberikan haknya anak. Nah, tadi nama yang bagus, yang menyusui juga harus bagus, dan juga mengajarkan terkait adabiah. Wa Ibnu Sirin, dan diriwayatake saking Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini nama lengkapnya Abu Bakar bin Muhammad Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ibnu Sirin, kanu ono sapa sahabat lan tabiin,
sahabat lan tabi'in, sahabat dan tabi'in iku ya ta'allamuna belajar sapa sahabat lan tabi'in al-huda, ya ta'allamuna belajar sahabat lan tabi'in al-huda ing golek pituduh, al-huda ing golek pituduh. Kama ya ta'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat lan tabi'in al-ilma ing golek ilmu. Kama ya ta'allamuna kaya oleh belajar sapa sahabat lan tabi'in al-ilma ing ilmu. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Sirin ini menjelaskan bahwa sesungguhnya para sahabat pun dan sampai tabi'in itu belajar untuk mencari hidayah. Bahasa hidayah dalam sini itu hidayah itu adalah kebijaksanaan atau akhlak atau adabiyah. Sebagaimana beliau-beliau para sahabat tabi'in itu belajar ini untuk dalam tahapan sampai mencari ilmu. Kita tahu bahwa mencari ilmu mulai lahir sampai meninggal. Sampai nanti aja jangan berhenti untuk mencari ilmu. Dan juga toto niati, setiap mencari ilmu itu paling penting niati itu adalah karena mencari untuk ridhoni Allah supaya kita juga menghilangkan kebodohan. Ojo krono nek golek ilmu mondo ataupun sekolah krono aku ben dadi wong sukses pro dunia, ben dipuji-puji wong, itu tidak boleh karena itu efeknya akan juga bahaya. Ada hadis juga menjelaskan seperti itu. Kalau orang mencari ilmu niatkanlah karena ridho Allah. Biasanya ajeng mondok itu kan ya kadang-kadang kepeksa, Pak. Ya gak apa-apa, kepeksa awal gak apa-apa. Awal-awal kepeksa gak apa-apa. Itu juga ada dasarnya. Imam Ghazali dulu juga gitu. Imam Ghazali itu awal-awal mondok itu ya karena kepeksa. Maksudnya kepeksa apa? Karena setelah wafatnya orang tuanya yang merawat ibunya dengan warisannya habis, akhirnya sama ibunya Imam Ghazali itu dipondokkan, dingajikan ke seorang kiai supaya apa? Supaya ben melok mangan nang ngono. Awalnya kepeksa, Imam Ghazali jelas seperti itu. Cuma di tengah beliau itu menata hatinya mencari ridho Allah, akhirnya itu. Ojo sampai berlapasan kepeksa nih. Mondok wis kadung wis iki aku kepeksa dikongkon. Soale wis nakal dikongkon, gak ono iki wis dipeksa nang pondok, mulih barek meneh niate wis krono wis aku ben mondok iki pinter kumpul wah relasiku, kanca-kancaku sugi-sugi, Pak. Aku nah keluargane aku iso mari lulus tok pondok aku iso daftar PNS, iso dadi pengusaha. Wah, iso buka toko HP krono koncone bapak ibu HP. Ya ngono kuwi repot kabeh nek golek krono relasi itu sing dientuk dunya kan untuk ilmu nih. Itu juga mendasari. Yang penting setiap mencari ilmu, setiap kita ngaji atau apapun diniati golek ilmu. Mencari ridhone Allah. Terutama karena para ulama dan sahabat tabi'in itu mencari petunjuk sebagai mencari ilmu, begitu pentingnya akhlak dan adabiyah yang harus kita pelajari dan selalu kita biasakan. Sebagaimana di atas tadi, kalau orang tua tidak sempat, mungkin karena kesibukannya, tidak sempat mendidik adab anaknya, yuk di pondokno. Atau orang tua merasa ingin supaya anak saya ini gak koyo aku sing sepencilan koyo ngene, yo di pondokno. Nang pondok itu secara tidak langsung dari dulu pondok itu adabiyahnya itu dipupuk. Karena adab itu butuh kebiasaan. Adab itu butuh kebiasaan. Kulo biyen pertama mondok itu ya pencilaan, Pak. Ono yai pertama kali mondok ada masyayikh kula lewat, ya tak lewati ya itu, lewati sampai gini. Lama kelamaan ya karena ada kebiasaan. Kita tahu bahwa sebenarnya mulai awal mondok itu bukan karena waktu aku juga awal mondok itu gak karena aku pengen ben paham ilmunya agama Allah, enggak. Aku awal mondok pertama biar aku mondok gak gelem mari MI aku mondok. Karena apa? Mondok pikirku iku iso nyekel duit dhewe, Pak. Wah, aku disangoni, aku iso mangan apa ae, iso tuku apa ae. Iku tok pertama mondokku. Sehingga
Saat mondok waktu itu diajari oleh yang sudah senior sana setelah mondok, dan waktu itu ikut ngaji kitab Talim Muta'alim. Akhirnya ya memang mondok itu harus diniati untuk mencari ridho Allah, mencari ilmu dan memperbaiki karakter kita di lingkungan kebiasaan. Adab itu adalah kebiasaan. Sebagaimana kalau yang Mas Rizvi, Mas Riko yang biasa yang so nyetir, Mas Ridho, itu kan motoriknya kan bareng-bareng, Mas. Motoriknya kan bareng, antara nyetir, konsentrasi nyetir, nonton spion, sikil kiri ngopling, ngegas, ngerem, itu kan motoriknya bareng-bareng. Kalau wong enggak kebiasaan ada belajar seperti itu, yo iso cekleter tok gak mlaku nyetir tok. Are iso gas tok nglurut tok motorike. Gak rupae mandek gas ae. Karena motorike enggak kebiasaan seperti itu. Begitu juga adabiyah. Adabiyah itu harus memang secara bertahap harus kita selalu berbuat adabiyah. Karena fi'liyah adabiyah itu juga nanti berdasarkan dari apa yang dalam hati dan pikiran. Kita menghormati orang lain, itu akan ketahuan kita menghormati tulus atau tidak. Kalau orang yang biasa adabiyahnya sudah terbiasa memang belajar dalam pondok beberapa tahun dengan belajar adabiyah, akhlak karakter, bagaimana kita menghormati kiai, bagaimana kita menghormati ustadz kita, bagaimana kita menghormati, menghargai, menyayangi teman-teman yang ada dalam pondok sekamar dengan kita, dan selalu berlumut dengan seperti itu akan memunculkan alat adabiyah, sehingga hati juga nanti fi'liyah sudah dilakukan, hati juga akan tertata untuk lebih bijak. Itu pentingnya adab. Itu dijelaskan di awal menunjukkan bahwa adab itu sangat penting. Bu Anil Hasan Al-Basri, ada yang Al-Bisri, Al-Basri, diriwayataken saking Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu qala dawa sapa Hasan, in kana lamun ono sapa rajulu wong lanang iku layah ruja metu sapa rajul fi adabi nafsi ing dalem belajari tata kramane awak dhewe ne rajul Drapun metu sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalem belajari tata krama awak dhewe ne rajul asinina ing dalem pirang-pirang tahun sumasinina ing dalem pirang-pirang tahun. Ini seperti yang tadi dijelaskan tadi bahwa seorang laki-laki baik laki-laki atau perempuan untuk keluar belajar terkait adabiyah dalam dunia sendiri itu membutuhkan pirang-pirang beberapa tahun sampai beberapa tahun. Jadi tidak ada hentinya kebijaksanaan itu harus, kebijaksanaan akhlak itu harus selalu kita pupuk dan selalu kita biasakan adabiyah, akhlak-akhlak, baik itu akhlak terhadap kita mau akhlak kepada Allah, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada anak dan semuanya itu selalu kita pupuk terus. Jangan berhenti juga untuk belajar terkait dengan karakter dan akhlak, karena dari Hasan Basri itu menjelaskan juga terkait dengan bahwa seorang laki-laki itu untuk supaya di dirinya tertanam karakter dan adab itu melakukan itu sampai bertahun-tahun, kemudian bertahun-tahun selanjutnya tidak henti-hentinya adab. Jadi mari mondok atau mari sekolah sekarang apa ya, pendidikan karakter ya, pendidikan karakter lah ya itu ada pendidikan lah, pendidikan karakter yang kalau di pondok itu sudah dari zaman dulu pendidikan karakter ya, pendidikan karakter yang ada itu juga harus dipupuk. Jadi setelah mondok atau sekolah ya ojo berhenti, wah aku semari menjalani pendidikan karakter, aku semari mondok nang jopo yo adab-adab akhlak yo kok ngene kiai kayak aku yang di pondok. Jadi pas dadi wong tua bingung Pak, adab dadi wong tua piye gak paham. Jadi adab itu selalu harus dipupuk. Karena Hasan Basri pun menjelaskan bahwa adab itu seorang laki-laki adab dari diri sendiri itu dari sampai bertahun-tahun terus tidak ada hentinya untuk adabiyah. Wan Sufyan bin Uyainah lan den riwayatake saking Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mizanu yaiku timbangan
huwal mizanu yaiku timbangan al-akbaru kang gedhe. Wa alaihi lan ing atase Rasulullah tu'radu den pentokake apa al asya pira-pira perkara ala khuluqi ing atase akhlake Kanjeng Nabi wasiratihi lan lelampahane Kanjeng Nabi wa hudahu lan petunjuke Kanjeng Nabi. Fama mongko utawi perkara wafaqoha kang nyukupi apa ma ing khuluqihi wasiratihi wafaqoha kang nyukupi apa ma ing khuluqi wasiratihi iku fahuwa mongko utawi ma iku al haqu perkara kang hak. Wa ma utawi perkara khalafaha kang nulayani apa ma ing khuluqihi wasiratihi alhamdulillah kang nulayani apa ma ing khuluqi wasiratihi iku fahuwa mongko utawi ma iku al batilu kang batil. Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagaimana timbangan yang besar. Maksudnya itu gambarannya, jadi kalau kita mau berbuat baik, mau berakhlak yang baik, ya contohnya Kanjeng Nabi. Contohlah Kanjeng Nabi, bagaimana akhlaknya Kanjeng Nabi, baik itu sesama sahabatnya dengan orang yang Yahudi, masyarakat Madinah yang lain, dan tetangga, tingkah lakunya Kanjeng Nabi, dan itu semua bagi kita yang tidak menaiki Kanjeng Nabi, kita dapatkan dari para kiai kita. Makanya nek mondokno itu juga mondok sing jelas sanate. Hadur Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ini beliau terkenal sekali sangat ahli hadis, sangat terkenal sangat ahli hadis. Karena beliau waktu mondok itu banyak juga menjadi waktu menjadi santri, banyak berguru pada ahli-ahli hadis, ulama-ulama di Mekah, dan banyak menghafalkan hadis. Jadi syarat-syaratnya yang dari masyaihnya yang ada di Mekah sampai Syekh Al-Mahfud Termas, itu juga salah satunya guru beliau itu syaratnya jelas sampai pada Kanjeng Nabi. Jadi kalau mondok, seperti kalau mondok di Denanyar, Tambak Beras, Peterongan, Tebiringnya sangat jelas. Kalau Denanyar itu Peterongannya juga ngajinya juga ada yang di Ploso, kalau di Ploso Kediri itu Mbah Jazuli itu juga pernah mondok di Mbah Hasyim. Kalau Mbah Hasyim juga pernah mondok Mbah Khalil, Mbah Hasyim udah urut terus. Mbah Bisri juga gitu, Mbah Wahab juga gitu. Begitu juga di pondok-pondok yang lain, di Pondok Buntet, dan juga di Pondok Paiton, semua pondok-pondok yang kebanyakan di Nahdlatul Ulama itu syarat-syaratnya juga terus berurutan. Sehingga apa yang pengajaran yang dilakukan di pondok pesantren, baik secara akhlak, baik secara itu tingkah lakunya, beliau itu juga apa yang ahli fikih ulama beliau itu juga melakukan sebagaimana apa yang menjadi petunjuk tingkah laku dari guru-gurunya sampai sana pada Kanjeng Nabi. Sehingga itu yang penting. Itu yang penting. Kenapa penting? Kalau kita sudah jauh dari dulu sama sahabat tahu langsung. Tabiin udah nggak tahu ya sahabat-sahabat yang ada terus. Karena hadis-hadis yang ada dalam Kanjeng Nabi, cerita para sahabat dijelaskan sampai pada yang santrinya ulama-ulama dahulu sampai Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua ahli hadis yang sahih itu juga sampai pada Mbah Hasyim Asy'ari itu ngajinya, Mbah Hasyim Asy'ari itu ngajinya setiap di pesantrennya tidak lepas dari ngaji kitab Bukhari, Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lain. Yang cerita sudah masyhur itu juga
Mbah Khalil Bangkalan aja, Mbah Khalil Bangkalan yang merupakan juga guru beliau itu juga dalam hal hadis ngaji ke Mbah Hashim dengan adabiyah dan tata rekama yang beliau lakukan. Maksudnya itu saat Mbah Hashim Asy'ari sudah gundul dan dengan pondok dan hadis, Mbah Khalil Bangkalan itu ke Tebuireng untuk ngaji, ikut ngaji hadis. Dawuhnya Mbah Khalil dawuh, aku nakini iki santrimu. Walaupun pernah menjadi santriku waktu mondok, tapi aku nakini itu nyantri nang makmu. Ya aku manggon nang arek-arek, aku gak gelem manggon nang kamar. Tapi sebagai santri tidak ada namanya santri itu mantan santri, Pak. Mbah Hashim Asy'ari itu tetap menganggap apapun kondisinya sampai kapanpun Mbah Khalil Bangkalan adalah guru saya yang harus saya taati dan saya taklimi, saya hormati. Dia bingung, Mbah Hashim bingung. Wah, nah Mbah Khalil dawuh, aku nang kene iki santrimu, ya aku turun ambek arek. Aku gak gelem nang kamar nang dalem sing mau siapno iku, gak gelem. Aku santri. Lah iku sing walaupun Mbah Khalil Bangkalan itu dawuh santrimu, tapi bagi Mbah Hashim sing dawuh ngono juga guru nih, sehingga juga gak berani ngelarang. Walaupun diaturi tapi dawuh ini gak berani ada di sama pondok, kota asrama, tapi bingung. Mbah Hashim ya udah kalau gitu akhirnya sudah disiapkan. Mbah Hashim besoknya datangi ke kamarnya Mbah Khalil karena itu adabi akhlaknya. Akhirnya Mbah Hashim Asy'ari juga matur ke Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Yai Khalil, jenengan istirahat di kamar yang sudah saya siapkan. Untuk setiap makan nanti kula siapaken yang nyuci pakaian jenengan dan juga masakan apapun rupahan jenengan kita siapkan. Niki Mbah Khalil juga, aku santri. Bahasane terus setelah itu aku santri, gak gelem aku tetep santri sampean, gak iso aku. Mbah Hashim jawab, niki bukan karena permintaan santri gurunya, tapi karena perintah terhadap santri. Jadi posisinya seperti itu. Kan posisinya kan Mbah Hashim udah menjadi, karena dianggap sebagai kiainya, ini perintah terhadap santrinya untuk melaksanakan. Akhirnya Mbah Khalil, wah, ya itulah adabiyah yang ada di antara ulama-ulama yang lalu. Itu yang perlu kita contoh. Itu adabiyah karakter yang mudah contoh. Yang sudah masyhur juga antara Mbah Wahab dan Mbah Bisri. Bahwa Mbah Bisri itu kalau setiap debat Batul Masail, kalau perkara debat terkait ilmiah keagamaan, itu bukan karena itu orang yang debat itu musuhan, tidak. Imam Syafi'i dengan gurunya pun dengan berbeda pendapat, berdebat, itu dalam keilmiahan tidak apa-apa. Tapi penghormatannya masih menghormati sebagai santri dengan gurunya. Itu juga Mbah Bisri sama Mbah Wahab itu debat itu sampai sudah masyhur, sampai pecah-pecahan, itu sampai gebrak-gebrakan kursi, so mental-mental paling. Tapi saat azan sudah ada balapan, saya kan pancuran, kalau dulu masih nimbo, balapan nimbokno. Bantentean balapan nimbokno. Dalam perkara biayanya Batul Masail, dalam perbedaan antara negara, pendapat pernegaraan, juga hal berhubungan dengan adabiyah akhlak, yuk disik-disikan. Ini duwisikan apa sing disikan aku yuk, akhirnya sing nimbo. Wah, dan wis pas biar dan disik-disikan nang sumur nimbakno. Ya wis kecekel dhisik ya iku berarti sing dhisik nimbakno. Itu juga sebaliknya waktu itu kecekel Mbak Wahab dhisik ya Mbak Wahab dhisik. Nah itu adabiyah yang dilakukan oleh saya. Saiki mari do obat ngono wis nggo waya, apa yang penting Batul Masail utawa apa yang penting aku menang, Pak. Wazan ketokne ambek debate ambek koncone, aja ambek gurune, Pak. Ambek koncone paling koncone sembuh-sembuh dhewe. Padahal udah dicontohkan, makanya nggak usah jauh-jauh kalau kita kesulitan untuk dengan membaca hadis Nabi atau apa, ya kita melihat perilaku dari para masyayikh kita yang terdahulu, seperti itu yang kita lakukan, sehingga itulah makanya
pelajaran adab ini selalu bertahap sampai bertahunan. Kita akan menemui akhlak adabiyah yang bisa kita ambil dari para masyayikh. Wa an Habib bin Syahidin, diriwayataken sang Habib bin Syahid, kala dawuh sapa Habib libnihi maring putrane Habib. Kala dawuh sapa Habib libnihi maring putrane Habib, Ishab ngancanono sapa sira. Ngancanono sapa sira al fuqaha ing pira-pira ahli fikih, al fuqaha ing pira-pira ahli fikih, wa ta'allam lan belajar sapa sira. Wa ta'allam lan belajar sapa sira minhum saking fuqaha adabahum ing adabe fuqaha. Fa inna dalika moko setuhune mengkono ashabul fuqaha, sahabatul fuqaha niku iku ahabbu luweh demenake, iku ahabbu luweh demenake ilayya maring ingsun min kasirin tenimbang belajar perkara kang akeh, minal hadisi saking hadis. Kalau Habib bin Syahid ini memberi pesan pada anaknya, walaupun beliaunya juga mengajari putra-putrinya itu dengan adabiyah, tapi juga berpesan kepada anaknya supaya berkumpul dengan ulama-ulama fuqaha, ahli-ahli fikih, bukan ulama internet, bukan ulama dadaan, bukan ulama sing mak beduduk. Mari maca sak buku kan pinter ngomong, angger ngomong. Fuqaha, ahli-ahli fikih yang memang guru-gurunya jelas, sanadnya jelas, adabiyahnya juga jelas. Yang pertama ashabul ngancani. Ya kayak kita mondok lah. Kalau mondok pertama itu segala apa-apa ya akhirnya mondok ya ketemu ambek wong sing kumpul ambek para masyayikh, kumpul para ustadz-ustadz sing alim-alim, para masyayikh, jenengan semuanya juga. Hari pertama ya paling ya hanya kumpul-kumpul gitu. Kalau setelah berawal dari kumpul itu akhirnya yang selanjutnya ada belajar adab. Pesennya itu. Pernah kumpul melok pengajian. Kawan saya kini semua pengajian. Setiap ngaji ini Yai Anwar Zaid, sekali ngaji Gus Reza, Gus Kausar, Gus Bahak melok ngaji. Wah, sempat melok ngaji. Ngaji lah ngaji, terus melok kumpul aja kumpul. Terus setelah itu pesannya setelah kumpul itu juga pesannya dari Syekh Habib ini adalah belajar loh dari mereka itu adabiyahnya, karakternya, akhlaknya itu yang perlu. Yang pertama di itu ada akhlaknya, karena yang menurut Syekh Habib ini adab itu lebih menyenangkan kepada saya daripada kamu banyak belajar hadis tapi gak duwe adabiyah. Ini pentingnya adab, karakter apapun, pinter apapun gak duwe adab juga itu. Waduh bagaimana ujuk masalah ilmu. Ganteng apapun nek gak duwe adab, ya Pak gak elek, Pak. Elek apapun duwe adab, bojone sayu, Pak. Dongke. Ada itu. Itu nanti ada apa? Ibnu Mubarak itu. Nanti hadis di bawahnya itu ada kalau Ibnu Mubarak. Bapaknya Abdullah bin Mubarak, bapaknya Mubarak itu, Pak Mubarak itu adalah seorang yang bekerja, budak lah, dulu budak tuan. Dikai lahan untuk menjaga perkebunan buah-buahannya itu. Akmu jogon kebun iki rawatan. Sampai beberapa tahun itu juga yang turun-turun yang juga itu datanglah ke sana itu melihat banyak buah-buahnya sudah tumbuh, ada yang jatuh, terus tanya, loh kenapa nggak kamu ambil? Kenapa nggak kamu ambil? Kamu biarkan. Jawabannya, karena saya ikut tugas dari tuan saya, yaitu ditugasi untuk menjaga dan merawat, tidak untuk mengambil dan memakan atau menjual.
Saiki nang pondok gak ono nang pondok gak ono perintah apa-apa ya sedang ada perintah. Perintahnya awakmu jogoan. Mungkin kita jogi kebun wis buah mateng udah sing ceblok. Wah, emang ceblok iki mubazir pangan padahal perintahnya jogo lho, Pak. Lah iki Pak Mubarok gak gitu. Elek, rupanya elek. Mubarok elek. Budak dulu itu sih gak terawat lah, jelek lah. Akhirnya karena kejujurannya itu, tuannya itu sampai pulang ke rumah ngomong ke istrinya, aku pingin nikah sama anakku. Oh nggih, Bah. Burun loh, saya waktu ini anak kita perempuan ini menikah. Kali sinten? Kali Mubarok, Mas Barok. Mubarok pundi? Mubarok iku sing jaga kebon iku. Wis antara gliyeng antara apa, Pak? Enggak, iku elek anakku ayu, Pak. Mas elek anakku ayu. Tapi kok enten Mubarok piye? Wih, gak setuju, Pak. Barok wis ngono wae mana anakku. Saya piye nggo turane. Diceritakan diceritakan oleh tuannya tadi, suami tadi menjelaskan Mubarok itu orang yang sangat jujur, orang yang sangat kayaan, adabnya bagus. Akhirnya aku yakin dengan berat hati, Pak. Karena anaknya ayu, Pak. Akan dengan berat hati. Tapi mengikuti perintah itu juga akhirnya menikah. Mau untuk menikah. Lahirnya Abdullah bin Mubarok, salah satu perawi hadis yang pintar. Hanya karena faktor kejujuran. Dulu waktu Ramadan dulu kan masih ingat pencuri karena jujurannya. Akhirnya di Pak Mantu ambil tuan rumah nih. Saya pencuri saya gak harus jujur, Pak. Pencuri jujur gak ono ya. Ya, begitulah salah satunya terkait dengan adabiahnya. Begitu penting adabiah akhlak, kejujuran dan kepercayaan. Wa qala Ruwaim lan dawuh sapa Ruwaim radhiyallahu anhu, ya bunayya, he anak lanangku, ya bunayya, he anak lanangku, ij'al dadekno sapa sira, ilmaka ing ilmu sira milhan ing kaya uyah garam, wa adabaka lan adab sira dakikon ing kaya tepung. Pesannya Syekh Ruwaim, ini Ruwaim bin Ahmad Al-Baghdadi nama lengkapnya radhiyallahu an. Itu pesan pada putranya, he anakku. Biasanya pokoknya jenengan nek ceru orang tuane nak ambek anakku itu seneng dipanggil anakku atau nak. Hei anakku. Anakku kesinilah kau. Lagu yoga. Biasanya kan ndak bisa nek aduh nek muring-muring kan biasanya nyeluk jenenge, Pak. Kadung aslinya sing apian nyeluk Mas to. Mas, itu api. Yai Salam itu kalau walaupun saya keponakannya, setiap ketemu kula manggil kula itu Mas. Gak nama Mat, ngono ini Mas. Di semuanya, ponak-ponakannya Guzidni itu manggilnya itu Mas. Yai Salam. Padahal kita manggilnya Pak Lek. Tapi setiap manggil kita ponak-ponak itu panggil Mas. Ya itu seperti ini. Kalau aduh nek kadang kita main di anak muring-muring ayo baca lah. Nak rene nak ambek anakku. Anakku ganteng, anakku sing ganteng dhewe. Kan suwene cilik, Pak, nggo wandeng dhewe padahal. Ya, panggilannya ini juga penting, makanya di panggilan kalau menjadi orang tua kita belajar, ya betul-betul belajar, kita sama belajar. Jadi orang tua itu panggil nama anaknya itu atau anakku, cang gadeng, mas beriki mas, dan pas murid-murid jual, tul, repot Pak, ditemui itu ambil aneh, pas jenenge Dul, bapaknya jeneng Joko, Jok, repot. Nah itu kan makanya fi'lun perilaku, misalnya lu anak jenenge Dul ini, Jok, repot mana? Padahal penting mah panggilan kalau dari orang tua itu, saya tadi balik tadi tuh kewajiban orang tua itu adabnya. Kebiasakan untuk dengan putra putri kita nantinya itu dengan panggilan yang bagus. Dicontohkan Ruwaim ini manggilnya bukan ya kalau di Arab ya, hei anak, kan gak mutu, hei putra, hei sopo jenenge. Tapi langsung ya bunayya, hei anakku.
ilmumu iku dadekno kaya uyah, ilmumu kaya uyah dan adabmu kaya tepung. Kalau di Timur Tengah kan dari tepung, Pak. Ini masak kan dari tepung-tepung, roti-roti lah. Di tepung supaya tepungnya itu biar nggak rasa-rasa, nggak ada rasanya, ini tambahi uyah. Ini ilmune iku kaya uyah, adabnya ini tepung. Jadi apa ya? Ya, kaya nek Mas Ridho masak. Wis ta? Masak tapi gak uyahne kok rasane apa lah. Berarti uyah iku sebagai penyedap lah, penyedap. Milhan, ilmu iku kaya mboten ilmu iku kaya uyah. Adab kaya tepung, tapi dasarane ya tepung itu kan. Jadi topungnya menjadi roti itu kan kalau mek tepung tok, ya rasane ya hambar. Kalau dulu kan mesti tambah uyah, jadi ada rasa gurihnya tepungnya. Terus pelengkap masakannya itu salah satunya juga adalah uyah. Uyah itu adalah ilmu. Gambarnya seperti itu. Baik, nek uyah tok, gak ono tepung, ya uyah, Pak. Gak jadi roti, Pak. Ini adab ini kayak tepung. Digambarkan gitu karena begitu unggulnya adabiyah. Dah ngomongi ngene, nek ngomongi dul, nah ini beda ya. Mau ngomong ini, dul, ilmumu dadekno kaya uyah. Terus adabmu kaya tepung. Wis ngomong jeluk aku dul, ngomong masalah adabiyah piye kan gak ngono. Makanya Ruwai menyontohkan ya bunaya, hei anakku. Nah, itu penting. Makanya nanti kalau manggil-manggil di putra kita juga manggillah namanya dengan yang bagus, manggil nek momane muring-muring ya diempet rodok. Itu banyak contoh, makanya seperti saya juga pertama kali iki wis Pak Lekku, ya salam aku dipanggil Mas saya awal mula pertama. Saya nggak tahu juga Mas saya ternyata itu karena saat aku dipanggil nama dengan panggil Mas, nang hati kan seneng. Mas, wah seneng. Walaupun aslinya saya manggilnya Pak Lek, walaupun rupun aneh, momane Pak salam manggil enggak masalah, ini enggak masalah. Tapi selalu Pak Islam itu akhlak yang memang ya salam akhlaknya memang hal-hal yang ringan itu selalu dilakukan oleh beliau, dipupuk beliau mulai dari itu. Ya itu memang dari mulai di Pondok Ploso memang dari karakter. Itu pondok-pondok pesantren yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama lah. Dalam pondok itu kan selalu kita diajari bagaimana adabiyahnya secara fi'lun ya. Walaupun kan gak tahu ono sing ngomong, Pak. Teng dinanyar itu diomong kalau dinanyar diomong nek on ustad atau kiai awakmu yo hormatono mandeko ambek dingklu itu bukan berarti krono kita mandek terus mari meneng ndak, tapi karena untuk menjaga hati kita supaya kita bagaimana menghormati aja, bentuk penghormatan. Nggak ada yang menyuruh seperti itu. Tapi sekarang kan setiap ada kiai, ada gurunya atau keluarganya kiainya, teman-teman santri juga sudah berhenti karena ada yang beri contoh. Adabiyah yang ada dalam pondok pesantren terpupuk selalu sehari-harinya sehingga adabiyahnya itu bertumpuk. Dari aku mondok dulu itu juga gak ero, Pak. Yo jenenge ngombe ngene iki mari ngono sing diombe guru-guru mari kiai ngono direbut. Ya, dulu gak tahu iku lha apa, kok gak iso tuku kopi pertama aku mondok, Pak. Aku mondok wis majen men sate ngaji ngoten, ya terus kan ana unjukan teh ngoten ya. Setelah itu kan setelah Yai sudah selesai ngaji pulang kok tengok ono rebutan. Ini bukan faktor karena apa, ini keberkahan yang tampil dari keilmuan dari seseorang. Ya seperti tadi rodoah tadi itu air susu, air ASI itu sangat mempengaruhi karakter pada bayi kita. Jadi kita berkahan yang biasa, para masyaikh kita yang biasa wiritan dengan kata yang bagus, yo kita dalam studi belajar, yo muga-muga kan juga ikut apa yang karakter adabiyah dan keilmuan dari kiai kita. Awal-awalnya seperti itu. Hal seperti itu kan bukan karena ono sing ngongkon. Kalau sing ngongkon, nek mari yai mari ngaji, atau ustad mari ngaji, royokan ngombe. Kan enggak ada sing ngongkon, Pak. Malah jadi pondok gak ada ngongkon. Begitu juga ono yai mah itu kamu yo adabiyah sendingkluk mandek, terus umpamane ada tamu dipinarakno. Kadang-kadang saat ada tamu datang ke pondok, kita santri yang baru nggak tahu biasa. Dalam yai pundi? Mriko, Pak. Dalam yai. Terus ada yang kedua melihat ada waktu yang tanya gitu, tanya pas dilalah ditanya ustate.
Mas, dalem iki ayu pundi? Oh nggih, dalem itu mriku kula dherekaken. Nah, santri baru ini kan melihat dari gurunya. Oh, ngono akhlake. Jadi dia selanjutnya itu dalam lingkungan pondok terbangun seperti itu. Sehingga untuk menjaga fi'liyah yang nantinya kolbinya itu akan terjaga, di lingkungan itu selalu terbangun adabi-adabiyah, karakter-karakter yang alhamdulillah sekarang mulai beberapa tahun kemarin menjadi pendidikan karakter lah kalau di Sulamu. Tapi ini sangat penting sekali untuk sebagaimana adab koyok tepung, ilmu koyok uyah. Ya saiki seneng ilmu nih di uyah-uyah nopo yang gede-gede nih, uyah lu gede-gede nih. Ilmu tok tapi adabe nol. Ini gambarannya ini. Ya. Ini podo-podo belajar ya. Kadang-kadang kadang murid-murid makli yo ngomong jeneng, Pak. Kadang-kadang ngomongnya welek. Ini yang biasa mesti koi ngono suwi-suwi celuk koi ngene repot ya. Wis celuk jenenge. Untuk gak ngono ya Mas. Nah, itu kan luwe enak. Wakola dan dawuh sapa Ibnu Mubarak, yaitu Abdullah bin Mubarak yang tadi saya ceritakan tadi, karena kejujurannya, karena akhlaknya akhirnya dipek mantu. Ya wong bapake iku elek lah untuk mantu wedok ayu. Padha ae mesti sampe nek nggo wanteng apapun, ya nek akhlake gak apik, ya gak payu-payu, Pak. Wis akhlake gak apik, goblok. Iku ora cerita iku, akhlake gak apik, goblok. Wis jalun murakab, Pak. Waduh, ya Allah, astagfirullah. Itu cerita iku. Ana wong bersaudara, laki-laki, dua bersaudara. Kita namakan si A si B lah. Dua bersaudara namanya A dan B. Iki kampung nakale ora karu-karuan. Wis rusuke biasane nyolong, biasane pokoke biasa ben kerusakan lah. Sampai akhirnya ustaz turun tangan. Ditakoki sing A ini. Sing B ini cek nongkrong nang kafe, sing A itu. Kamu kelakuan seperti ini. Kamu tahu di mana itu Tuhan? Kamu tahu di mana itu Allah? Aku meneng di grup. Iki antara di kowe paham apa enggak? Kamu kelakuan seperti ini itu mbok selesai. Banyak kita di dunia ini diciptakan oleh Allah. Kamu tahu enggak di mana itu Allah? Nah, dia itu antara enggak iso jawab, wedi gak harus meneng ae. Takok ibu lawik ping 3 kaya ngono ku saking mangkele. Didhawuhi seperti itu melayu dia sing anak koncone B. Kalau wayu koncone B. Melapo melayu? Lah iku. Aku itu bingung. Tak pikir saya dimarahi itu karena kenakalanku oleh ustadz itu apa, Mbak? Aku itu bingung malah. Aku dikongkon golek di mana Allah jadi. Nah ini kan wis nakal bodoh jalur ya bodoh mana? Wis nakal ya bodoh. Maksudnya itu elingo ono pangeran, tapi ustadznya ngomong, kamu tahu nggak di mana Allah? Maksudnya Allah itu ada di memperhatikan kamu semuanya. Tapi takoi ustadz di mana Allah? Krono juga wis nakal ya bodoh. Kondo nang koncone sing B, malah jawabannya bukan perkara ngingatno, tapi jawabannya aku iku bingung. Ya kok kon golek Allah nang ndi anu gak iso golek Allah nang ndi. Ya wis bodoh wis. Murakab, Pak. Wis makal wis murakab. Makanya itu di setiap kemasyarakatan, setiap daerah itu yang paling penting dalam kemasyarakatan, orang pasti akan melihat akhlak dan karakter kita. Jenengan mari mondok pun pirang tahun nek wis teko nang masyarakat terus merasa kita paling pintar dan menganggap yang masyarakat desa kita itu aku gak tahu mondok bodoh-bodoh dengan sok mengatur, dengan tidak akhlak dengan tetangganya karena merasa bahwa saya ini paling pintar, saya ini paling murid, kamu enggak itu melok aku. Nah, itu enggak ada, masyarakat enggak akan mungkin panutan. Wis enggak usah sulit-sulit ya, contohnya Mbak Bisri memulai pondok di Nanyar itu di lingkungannya yang waktu itu di pabrik gula dan juga banyak sekali hal yang masyarakat yang maksiat yang banyak di situ. Pendekatannya juga enggak langsung nekani lokasi terus diobong, enggak. Pedagangannya dengan adabiyah, mendekati pemerintahan desa yang di situ,
dengan pelan seperti itu, dengan akhlak menjadi contoh. Akhirnya orang desa situ ada punya putri atau putra, wis melok putri ini dididik untuk sekolah, diajari oleh awal mulai pondok pesantren Putri Denanyar itu ya santrinya putrinya masyarakat Denanyar sekitar itu. Jadi diajak ke Denanyar, diajari rekaman dengan masyarakat, walaupun sampai di kode apapun juga dalam masyarakat bukan benci, ono sampai ninggali teletong, ninggali opo nang asrama-asrama pondok seperti itu, tapi yo beliaunya adabiahnya dimunculkan. Akhirnya bukan keilmuannya yang muncul dulu, tapi adabiahnya. Akhirnya sampai sekarang juga ada pondok, kebanyakan pondok Tebirin juga melakukan seperti itu. Karena adabiah yang dilakukan oleh para kiai-kiai kita, masyai-masyai kita. Makanya gak usah angel-angel, gak usah dua langsung langsung nang nabi, akhlak-akhlak yang ada di beliau-beliaunya itu loh. Beliau itu mencontoh pada gurunya untuk sampai kajian Nabi. Itu yang ada di depan mata kita itu, masyai kita itu mencontohkan karakter-karakter adab, dan itulah yang harus kita contoh. Kan saiki gak internet hadisin pola Rasulullah ini menurut kanjeng Nabi ngomongin langsung Pak beluk adabe gak duwe Pak. Beluk langsung ngomong kanjeng Nabi tapi adabe gak duwe. Nah, kan repot kalau sekarang itu. Makanya butuh adabiah karakter itu untuk kita, apa yang ada nggak usah susah, apa yang ada di depan kita, kiai kita, masyayikh kita, adabiahnya. Qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, nahnu utawi kita ila qalilin maring perkara kang kidik, minal adabi saking adab, iku ahwaju luwe butuh minna ketimbang kita, ila kasirin maring perkara kang akeh, minal ilmi saking ilmu. Ini Ibnu Mubarak, ini Abdullah bin Mubarak nama lengkapnya. Bapak Mubarak tadi, bapaknya tadi yang saya ceritakan tadi itu. Jadi jangan khawatir, jenengan kita ini yang wajah-wajahnya pas-pasan itu, insya Allah kalau adabnya bagus juga bismillah lah, insya Allah istri kita solehah, cantik-cantik, penting adabnya itu juga bagus. Wakilan den dawake li imamina, duwe imam kita, li imamina kedua imam kita Asy-Syafi'i, nyata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kaifa iku kaya apa syahwatuka utawi kepinginan sira. Kaifa iku kaya apa syahwatuka utawi kepinginan sira, lil adabi maring adab. Faqala mongko dawuh sapa Imam Syafi'i, krungu sapa ingsun bil harfi kelawan sak huruf, krungu sapa ingsun bil harfi kelawan sak huruf minhu saking adab, fatawadda mongko demen apa a'doi pira-pira anggota ingsun. Innalaha sedune iku kedue, Allah ya Karim, innalaha sedune iku kedue a'doi, isma'an pira-pira pendengaran, tatana'am kang rasa enak apa a'doi, tatana'am kang rasa enak apa a'doi bihi kelawan harf.
Wakilan den dawake. Wakilan den dawake lahu maring Asy-Syafi'i. Lahu maring Asy-Syafi'i wa kaifa inku kaya apa? Wa kaifa inku kaya apa tolabuka utawi olehe golek sira. Wa kaifa inku kaya apa tolabuka utawi oleh golek sapa sira. Utawi oleh golek sapa sira lahu maring adab. Qala dawuh sapa Imam Syafi'i. Qala dawuh kaifa tolabuka iku tolabul mar'ati kaya oleh golekine wong wadon. Kaya oleh golekine wong wadon. Tolabul mar'ati kaya oleh golekine wong wadon. Al-mudillati kang kelangan, kehilangan. Al-mudillati kang kehilangan, kelangan. Kang kehilangan waladaha ing anake mar'ah. Waladaha ing anake mar'ah. Waladaha ing anake mar'ah walaisa lan ora ana. Walaisa lan ora ana iku laha keduwe mar'ah. Walaisa lan ora ana iku laha keduwe mar'ah sapa ghairuhu lanange apa sapa ghairuhu liyane walad. Sapa ghairuhu liyane walad. Ini Imam kita Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu bercerita. Imam Syafi'i itu ditanya maksudnya, ditanya. Ada yang bertanya pada Imam Syafi'i. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan adab? Dawuhnya Imam Syafi'i itu, saya mendengar satu huruf orang bercerita terkait adab seseorang, itu badan saya itu bergerak-gerak. Badan saya itu gerak itu saking senengnya. Jadi mendengarkan cerita akhlaknya seseorang yang punya akhlak, baik itu kepada orang tua, kepada temannya, kepada gurunya. Seseorang yang punya akhlak itu bagi Imam Syafi'i itu sampai badannya itu saking mendengar itu rasa nikmat bergerak. Imam Syafi'i itu orang tuanya Imam Syafi'i yang masyhur cerita itu pada waktu di perjalanan di seberang sampai sungai itu melihat delima yang kintir itu, terus diambil karena lapar, diambil dimakan. Jadi buah yang kintir di sungai itu diambil dimakan. Setelah mau makan itu baru sadar, loh ini siapa pemiliknya? Akhirnya diturutinya sepanjang sungai itu dan bertanya, bukan saya, sampai pada yang punya pohon rumah itu. Didok-dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jenengan sinten? Ini Bapak Imam Syafi'i. Saya mohon keikhlasannya terhadap buah yang sudah saya makan ini. Loh, kamu ngambilnya di pohon? Tidak. Saya mengambil buah ini, waktu buah ini hanyut, kintir, al-kintir, kintir hanyut. Saya ambil, saya makan. Akhirnya sama yang pemiliknya pohon tadi, dan saya minta keikhlasan jenengan. Iki wis kintir, Pak. Jaluk keikhlasan. Ono saiki dhewe lah. Ono sing kintir, aja iki. Ono buah mangga sing kintir, eman pangan Pak gak digoleki, paling ikhlas, paling udah ikhlas. Ini bapaknya Imam Syafi'i enggak. Makan sadar, ini punya siapa? Aku gurung izin, merasa bukan hak saya. Jadi yang makanan apapun yang masuk dalam dirinya bapaknya Imam Syafi'i itu terjaga. Hal perkara kintir yang sejauh itu yang sudah makan minta ikhlasnya. Di rumah, loh, wong iki jadi ini sing di pohon tadi, pohon buah tadi, orang ini hanya datang ke rumah saya untuk minta ikhlasnya buah saya yang kintir. Padahal yus nek kintir tapi ini sampai seperti ini. Akhirnya jawabannya pemilik tadi itu, saya enggak ikhlas. Kon kene sama nek ngomong kok ngono gak ikhlas cuma ngene. Apa aku mrene ora ngono aku mah gak mrene. Nek dhewe nah
Ini Bayu sama Syafi'i kejar aduh ngono aku gak rene. Pas bos Mas. Ada sing milih ngomong, aku tak ikhlasno wesan, tapi kok iso wong ikut sampai mrene. Akhirnya ngono, gak tak ikhlasno. Gak iso, gak tak ikhlasno. Nek pengen ikhlas kudu nek syaraté. Bingung, Pak. Aduh, Pak wis kebetun. Iki kayak syarat mana ya, Pak? Tapi Mas Syafi'i ini, Bapak Imam Syafi'i mboten. Nggih, napa syaratnya? Yang penting kula dapat ikhlasnya. Jenengan harus nikah dengan anak saya. Nggih. Sam jenengan piye? Enggak kudu mari nuwun adu nikah. Wih, payu, Pak. Masya Allah. Iku beda nih. Nggih. Loh. Temen, nggih mantep, penting jenengan ikhlas. Katanya bapaknya Imam Syafi'i itu. Yang penting jenengan ikhlas. Anakku iki, anakku iki buta, tuli, gak duwe tangan, gak duwe sikil. Sama ngono. Wis mlayu bareng kuwi. Dia ngono, Pak. Nah, itu ngono. Anakku iki buta, tuli, terus apa bisu ya? Bisu. Wis, ya meng diomong wis buta, tuli, bisu mlayu sampean bareng. Ae dhewe aja wis dhewe lah. Wis mulai pertama wis aku lapo getun mrene. Kayak nggih pun misareng nggih kula ikhlas. Nah, aku ngene ikhlas ngono nggih ikhlas. Wis tak nikahno. Yes, gak jomblo maneh aku, Pak. Diomong ngono wis kepengin mlayu, Pak. Wis gak ikhlas gak apa-apa wis. Tapi Abai Imam Syafi'i dawuh, nggih. Tetep nggih. Sing penting diikhlasno. Kalau sudah pegang tugu itu, selama hidupnya beliau Bapak Imam Syafi'i pasti sangat menjaga apapun bentuknya barang yang masuk dalam tubuhnya itu halal. Nah, wis di ngonokno, ditawari kudu ikhlas kudu rabi ambek anake sing kok seperti itu. Nah, orang tuanya yang tuan rumah ini yang punya buah tadi itu pikir orang seperti ini adalah yang cocok dengan anak saya. Istilahnya wis waduh nang kali kintir sampai digoreng hanya untuk ikhlas. Begitu dia menjaga dirinya. Sampai ngomong nggih, akhirnya ya sing tuan rumah iku alhamdulillah bener ki calon mantuku. Akhirnya pinar nang omah dicelukno anake. Anake metu kan ya khidbah kan gak apa-apa, Pak. Anake metu itu lengkap, Pak. Mboten buta, nggih mboten tuli. Ya iso ngomong plus ayu. Wis mari iku nek menungso main drawedik langsung sowan. Alhamdulillah. Muga-muga ana buah kintir maneh. Tak lakoni bojo loro, ndak tanduk nek dhewe, Pak. Iku beliau ya. Tapi sak goreng ketemune dhewe wis mlayu san. Diomong anakku iku buta. Bisu gak tuli melayu, Pak. Goro-goro mek drimo kenten ya ikhlas tok ae ditawari ngene, Pak. Wis gak ikhlasan. Ya Allah, makanya adab itu perlu dipupuk terus. Itu saking jogone anak iki. Makanya Imam Syafi'i akhirnya menikah. Maksudnya dijelasno detail. Anakku iki gak tau metu kamar, gak tau motone itu buta itu gak nonton maksiat. Pendengarnya tuli itu maksudnya gak ngaruh maksiat. Ucapan itu juga ucapan sekanggo ngaji tok. Akhirnya nikah, lahirnya Imam Syafi'i dari orang tua yang menjaga apapun yang masuk dalam tubuhnya itu adalah barang yang halal, jangan sampai barang yang haram. Dengan ibu seperti itu, Imam Syafi'i lahir. Nah ini loh, gen dari orang tua seperti itu. Ya, Abdul Mubarak tadi seperti itu, walaupun posisinya beliau tapi kejujurannya, walaupun welek, tapi ini Bapak Imam Syafi'i ganteng, nggak beda. Itu tapi melahirkan Imam Syafi'i yang umur berapa? Sudah itu menceritakan Abu Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i menjelaskan saat ditanya apa yang menjadi terkait dengan saat mendengar adab, cerita-cerita berhubungan dengan adab. Jawabannya, tubuh saya itu akan bergetar saking nikmatnya. Gitu, Pak. Saking nikmatnya. Ya bodoh gini lah. Namun jeneng kopi gak ada gula gini ya, diombe.
Alhamdulillah nikmati. Kan kayak goyang, Pak. Coba ngombe kopi, gak ngomong gak mungkin ya. Ngombe. Lah gue kopi ngene. Ih, ini gak mungkin, Pak. Gak lego, Pak. Mesti gak lego. Nah, bentuknya saking pasti gambarannya saking nikmatnya dengan bergetar itu, ya seperti saya tunjukkan, saya minum kopi itu kayak sekadung nikmat, manis dino gak ngombe kopi. Sesuk mulai poso ya. Mulai poso. Buka itu kalau gak kopi ya rada gak menarik, Pak. Baru mari tarawih pas ngaji ngopi itu rasanya selama sehari mesti rasa wah saking nikmatnya awak itu enak rek wis ngrokok wis ngelinting ngene buka iku gak njoko iwak dhisik ngombe langsung ngrokok iso ngrokok ngene sing ngrokok sing gak seneng ngrokok ya wis gak ora nikmati ngrokok tapi ini menunjukkan bahwa maksudnya gambarannya Imam Syafi'i itu saat mendengar cerita terkait dengan orang yang punya akhlak yang baik, tubuh saya itu akan bergetar saking nikmati, saking senenge mendengarkan ono cerita adab itu. Itu gambarannya seperti ini. Dan ditanyakan pada beliau juga, bagaimana jenengan kalau ingin mencari adab? Bu, belajar adab, belajar akhlak. Apa yang jenengan lakukan? Ada yang bertanya gitu Imam Syafi'i. Jawaban Imam Syafi'i, saya akan melakukan sebagaimana perempuan, seorang ibu mencari anak satu-satunya. Jadi kehilangan anak satu-satunya. Dia dua anak siji tok. Kehilangan anak satu-satunya. Gambarannya itu kalau ada perempuan digambarkan Imam Syafi'i, saya itu mencari dan belajar adab itu sebagaimana gambarannya itu seorang ibu kehilangan anak satu-satunya. Ibu dua anak siji tok ilang goleki. Kadang-kadang kalau anak satu-satunya dua anak ini satu-satunya, bayangkan aja saat di rumah anak itu dolen terus goleki ibuke. Anakku ndi anakku? Padahal tulen, iku wis golek anakku. Boh, takut nang tanggane mboten ngertos. Mau ten mriko, iku wis bingung kaya apa seorang ibu. Gambaran Mas Syafi'i seperti itu. Aku iku belajar untuk adab itu sebagaimana semangate ibu yang kehilangan mencari anaknya. Yaiku aku mencari belajar adab kok kudu sampai aku iso belajar terus untuk adabiah itu terus belajar untuk sampai aku punya adab yang baik. Itu Imam Syafi'i yang termasuk salah satu madzhabul arba'ah yang alimnya seperti itu, beliau juga masih dalam sampai titik seperti itu juga belajar terkait akhlak dan adabiah. Adabiah itu umum gitu, jenenge adabiah. Makanya adab itu bisa baik itu dengan tetangga, dengan kiai, dengan teman, semuanya itu perlu kita belajari terus, kita pupuk sampai itu menyatu menjadi motorik yang memang itu alamiah dan hati kita itu memang tulus, tidak dipaksakan. Itu butuh proses pembelajaran terus menjadi karakter sendiri. Wa qala tadawu sapa ba'duhum setengahne ulama. At-tauhidu utawi tauhid. At-tauhidu utawi tauhid iku yujibu netepake apa tauhid? Iku yujibu netepake apa tauhid? Al-imana ing iman. Faman mongko utawi sapa wonge? Faman mongko utawi sapa wonge la imana kang ora ana iman iku maujud. La imana kang ora ana iman iku maujud lahu keduwe man. La tuhida ora ana tauhid iku maujud lahu keduwe man. La tauhida ora ana tauhid iku maujud lahu keduwe man. Wal imanu utawi iman iku yujibu netepake apa iman asyari'ata ing syariat.
Faman mongko utawi sapa wonge, la syari'ata kang ora duwe syariat. Lahu kedue man, la imana ora ono iman lahu kedue man, wala tauhida lan ora ono tauhid lahu kedue man. Wa syari'atu ta syariat iku tujibu majibake apa syariat al adaba ing adab. Faman mongko tawi sapa wonge la adaba kang ora duwe adab lahu kedue man iku la syariata ora ono syariat lahu kedue man, wala iman lan ora ono iman lahu kedue man, wala tauhid lan ora tauhid lahu kedue man. Jadi pentingnya antara adabiyah, tauhid itu seperti ilmu kalam, teologi tauhid, dan juga pentingnya syariat. Ini dikatakan kalau seorang yang mempunyai tauhid itu harus mempunyai, itu pasti punya iman. Jadi tidak ada iman kalau tidak ada tauhid. Jadi tauhid kita pertama, tauhid kita percaya bahwa dengan bahasa syahadat kita percaya bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ada Tuhan kita, kanjeng Muhammad utusan Allah, terus kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi tauhid itu harus ada iman. Setelah kita sudah iman, itu juga harus setelah itu dilanjutkan dengan syariat. Jadi tidak ada syariat. Kalau tidak, seorang yang tidak punya syariat itu berarti juga tidak ada rasa iman di situ. Begitu juga seorang syariat itu juga harus adab. Jadi seseorang nggak duwe adab, iku podo wong sing nggak duwe syariat, otomatis wong sing nggak duwe iman. Ini selalu, kalau tahun kemarin kita ngaji ngaji Arba'in Nawawi, itu agak ada itu loh, masih ingat. Ada cerita saat kanjeng Nabi di masjid, tiba-tiba ada seorang datang, terus duduk di depan kanjeng Nabi, duduk berdepatan kanjeng Nabi, antara sukunya ini berdepatan, terus ditanyai, kanjeng Nabi, jenengan tahu nggak apa itu iman? Itu loh, di hadis Arba'in Nawawi itu. Iman itu apa? Dijawab kanjeng Nabi bahwa iman kepada Allah, kepada hari akhir, pada qadar-qadarnya, nah itu rukun iman itu. Terus setelah dijawab kanjeng Nabi oleh seseorang laki-laki itu menjawab, soheh, jenengan bener. Ayo ono wong takok bener no. Sing takok kanjeng Nabi misan. Jadi sahabat itu kan gumun, ya kan, ada di Arba'in Nawawi itu waktu itu. Ternyata beliau ada malaikat waktu itu. Yaitu gambarannya terkait dengan iman, Islam, ihsan. Ihsan ini, tasawuf ini, ikut adalah ya juga salah satunya muncul dari adabiyah. Orang yang tasawuf itu adabiyahnya itu terkait dengan Allah, terkait dengan makhluknya, kebijaksanaan teologi juga muncul. Sehingga kalau nggak ada adabiyah, nama orang itu nggak punya syariat. Ahli syariat wong, ahli roh, ilmu fikih, apal fatul qori fatul mu'in, tapi gak duwe adab, itu juga dikatakan dia orang yang nggak punya syariat. Dia yang nggak punya syariat itu juga nggak punya keimanan. Nah itu antara iman, syariat, dan juga adab. Waktu di Arba'in Nawawi jelaskan iman, Islam, ihsan. Ini sama, seperti itu. Fadhi mongko ikilah dawuh nabi lan ulama. Fadhi mongko utawi ikilah dawuh nabi lan ulama. Mongko utawi ikilah dawuh nabi lan ulama. Kulluha yos kabene hadihi, kulluha yos kabene hadihi iku nususun nas. Iku nususun nas. Iku nususun nas shorihatun kang jelas. Iku nususun nas shorihatun kang jelas. Wa aqwalun lan pira-pira dawuh muayyadatun kang den kuwatake, muayyadatun kang den kuwatake binuril ilhami kelawan cahyane ilham. Mufsihatun tur nerangake, mufsihatun tur nerangake bi'uluwi maka natil adabi kelawan luhure kedudukane adab.
kelawan luhure kedudukane adab. Alhamdulillah. Musorrihatun musorrihatun tur jelasake. Musorrihatun tur jelasake. Tur jelasake bi anna jami'al a'mali. Bi anna jami'al a'mali kelawan ya Allah, kelawan setuhune sekabehane pira-pira amal. Ad-diniyati kang bangsa agama. Kolbiyatan iku bangsa ati. Kolbiyatan iku bangsa ati. Kolbiyatan iku bangsa ati kanat anane akmal. Kolbiyatan iku bangsa ati kanat anane akmal. Au badaniyatan utawa bangsa awak-awakan. Au badaniyatan utawa bangsa awak-awakan. Qauliyatan bangsa pengucap. Au fi'liyatan, qauliyatan bangsa pengucap, au fi'liyatan utawa penggawe. Iku layuk tabaru ora den wilang-wilang. Apa syai'un swiji-wiji. Apa syai'un swiji-wiji minha saking akmal, minha saking akmal. Illa in kana kejaba angin ana apa syai, illa in kana kejaba angin ana apa syai, iku mahfufan den kepung, iku mahfufan den kepung, mahfufan den kepung bil mahasini kelawan pira-pira kebagusan, bil mahasini kelawan pira-pira kebagusan al adabiyati kang bangsa adab, al adabiyati kang bangsa adab. Wal mahamidi lan pira-pira penggawe terpuji, lan pira-pira penggawe terpuji. Wal mahamidi lan pira-pira penggawe terpuji asifatiyati kang bangsa sifat, kang bangsa sifat. Wal makarimi lan pira-pira kemulian, lan pira-pira kemulian al khuluqiyati kang bangsa akhlak. Wa bi anna tahliyatal amali lan kelawan setuhune maes-maesi amal, memberi perhiasan, memberi cahaya, penerangan, keindahan, lan kelawan setuhune maes-maesi amal bil adabi kelawan adab, ajilan ing dalem mangsa age-age, ajilan ing dalem mangsa age-age. Iku alamatu kubulihi alamat ketompone amal. Iku alamatu kubulihi alamat ketompone amal, alamat ketompone amal ajilan ing dalem mangsa sesuk. Ketompone amal ajilan ing dalem mangsa sesuk. Wa bi annal adab lan kelawan sedune adab. Kama yuhtaju kaya oleh den butuhake, kaya oleh den butuhake, oleh den butuhake ilaihi maring adab, ilaihi maring adab sapa al muta'allimu wong kang belajar. Muta'allim iku wong belajar, santri, murid, mahasiswa, mahasiswi, wong kang belajar fi ahwali ta'allumihi ing dalem pira-pira tingkah belajare muta'allim, ing dalam piro-piro tingkah belajari muta'allim, fi ahwali ta'alumi ing dalam piro-piro tingkah belajari muta'allim, iku yatawakkofu kandek atau pot atau berhenti, tatawakkofu kandek alaihi ing atase adab sapa al muallimu guru wong kang ngulangi, sapa al muallimu guru wong kang ngulangi fi maqamati ta'limihi ing dalem pira-pira makam piwulangi muallim, ing dalem pira-pira makam piwulangi muallim. Walamma balahut lan sumangsane wis tumeka, semangsane wis tumeka apa rutbatul adabi, apa rutbatul adabi derajate adab,
derajate adab ila hadhil martabati ing dalam ikilah derajat martabat wakanat lan ono apa madariku pira-pira nggon nemu apa madariku pira-pira nggon nemu mufasolatan apa itu mufassolan ya kang perinci apa adab perinci apa adab iku khafiyatan samar da'ani narik sapa ingsun da'ani narik ing ingsun kok sapa ingsun da'ani narik ing ingsun da'ani mongko narik ing ingsun da'ani mongko narik ing ingsun apa ma perkara yaitu suatu keadaan ma perkara keadaan kondisi sikon apa ma sikon situasi yang kondisi roa itu kang ningali sapa ingsun bayane minahtiyajit tolabati saking butuhe pira-pira pelajaran ilahi maring adab pira-pira pelajaran ilahi maring adab wa usri tikrori tauqifihim lan angele bulan baleni ngendekake ing tolabah angere bulan baleni ngendekake ing tolabah alaihi ing atase adab ilahi ing atase adab ila jami'i hadhi risalati maring sekabehane ikilah risalah tulisan. Risalah itu tulisan yang sedikit ya, kitab yang enggak terlalu tebel. Tadzkiratan krana dadi pepiling li nafsi maring awak ingsun walil qasirina lan maring wong kang cendak angen-angeni min abnai jinsi saking anake awa-awaan sejenis wasam maitu lan ngarani sapa ingsun ing risalah ingsun Mbah Hadrus Basim Asy'ari wasama itu lan ngari sapa ingsun ing risalah adabul alim wal muta'alim ing jeneng kitab adabul alim wal muta'alim nafa'a mugi-mugi paring manfaat sapa Allah mugi-mugi paring manfaat sapa Allah biya kelawan iki risalah fil hayati ing dalem tingkah urip ingsun fil hayati ing dalam tingkah urip ingsun wa ba'dal mamati lan ing dalem sakwuse mati ingsun innahu setuhune Allah iku waliyul hasanati zat kang nguwasani pira-pira kebagusan iki dawuhne Hadrus Basim yang dalam kitab ini jadi menjelaskan fadhi kulluhan nususun. Setelah menjelaskan yang di atas tadi ada beberapa hadis-hadis dan dawuh ulama yang sudah mengilhami terkait hal banyak bagaimana derajatnya adab. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, Hadrus Basim Asy'ari itu menjelaskan bahwa sungguhnya berdasarkan sudah banyaknya dawuh-dawuh dan hadis tadi bahwa sesungguhnya semua amal yang sebangsa keagamaan, amal-amal yang berhubungan dengan agama Islam, baik itu yang berhubungan dengan masalah hati, atau masalah badan, atau masalah ucapan, atau masalah tingkah laku, itu tidak bisa dihilangkan, harus dilingkupi dengan adabiyah, dibungkus dengan adabiyah. Mulai dari urusan hati, kolbiyah, urusan hati itu kolbiyah. Kolbiyah itu ya
gambarnya belajar untuk salam husnudzon, belajar untuk kita berhusnudzon atas apa-apa yang terjadi pada diri kita, husnudzon pada sesama makhluk, itu kolbiyah. Dan kerendahan hati, menjaga diri kalau tidak hati itu tidak keras itu loh. Itu agama berupa hati, baik itu perkara hati, perkara badan dalam hal segala sholat. Kan biasanya kalau dengan wudhu, kita wudhu kan paling disunatkan dengan mulai dari kanan, membaca bismillah atau ucapan. Jadi ucapan juga yang baik, ucapannya juga hal yang lembut, atau hal yang berhubungan dengan fi'liyah dengan tingkah laku kita dengan tetangga, dengan teman, dengan sesama manusia. Jadi apa itu istilahnya, secara kita berhubungan dengan antar manusia, baik itu berbeda keyakinan, berbeda perbedaan, berbeda pendapat, semuanya itu harus didasari atau dibungkus. Bahasa mahfufan itu dikepung, bahasa mahfufan itu dikepung dengan adabiyah. Kalau nggak ada itu, adabiyah seperti itu semuanya nggak ada nilainya. Jadi kalau emas, kita ahli dalam hal apapun juga, tapi kalau nggak ada adabiyah itu nggak ada pancarannya. Jadi gambarnya berlian itu nggak mancar apapun. Berliannya itu suwi-suwi jadi selama-lama menjadi berlian-berlian yang rusak. Pancaran yang ada itu adalah bentuk-bentuk baik itu yang muncul dari perilaku agama yang berhubungan tasawuf, kolbiyah berhubungan hati, berhubungan dengan fi'liyah, berhubungan dengan ucapan, itu semuanya harus didasari dengan adab, dengan karakter, dengan akhlak. Itu berdasarkan dari penjelasan hadis dan juga cerita-cerita ulama tadi. Sehingga adab sendiri itu sangat dibutuhkan, terutama bagi orang yang mencari ilmu. Seperti kita ini, saat kita juga dalam mencari ilmu, selalu mencari ilmu, itu sangat dibutuhkan untuk selalu memupuk belajar adabiyah dengan melihat adabiyah para kiai-kiai sepuh-sepuh kita yang dulu, baik yang sudah masih hidup atau meninggal, karakter akhlakiyah Kanjeng Nabi yang sudah ditunjukkan langsung secara fi'rah oleh para masyayikh kita. Begitu juga otomatis di situ harus dimiliki oleh guru, oleh para ustadz, oleh para kiai untuk bisa mengajarkan hal-hal adabiyah terhadap muridnya. Dan paling penting memberi contoh. Jadi adabiyah akhlak dengan contoh secara perilaku itu lebih mengena daripada hanya perkataan. Sebagai perkataan. Jadi dimanapun yang berada itu agamanya gak terlalu banyak untuk dawi, tapi mencontohkan. Fi'liyah yang ada itu akan menjadi contoh bagi adik-adik kita, bagi yang di sekitar kita, dengan fi'liyah seperti itu. Jadi ambillah, kalau seperti kita kalau pernah nyantri, ambillah sing apik lah, yang bagus-bagus karakter diambil, sing jelek-jelek juga gak usah diambil. Ya pasti manusia pasti ada kesalahan nih, pas muring-muring ya ojo ditiru, nek ustadze muring-muring ditiru sing muring-muringi, yo gak ngono. Maksudnya juga, tapi akhlaki adabiyah fi'liyah yang ada, sehingga antara murid dan juga guru itu saling juga berusaha selalu kontinu sampai bertahun-tahun. Ulama-ulama zaman dahulu, sahabat aja bertahun-tahun untuk belajar hikmah, ilham, hidayah adabiyah itu. Masa kita yang saat ini hidup zaman seperti ini juga harus menyesuaikan juga. Maksudnya bertahun-tahun menyesuaikan dengan kondisi. Sekarang juga zaman internet, otomatis saat adabiyah di dalam media sosial itu juga harus dilakukan. Itu sudah diingatkan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengingatkan, penamu itu seperti mulutmu. Maka jagalah penamu itu untuk menulis hal-hal yang tidak baik ataupun fitnah. Bahasa penamu zaman Imam Ghazali dulu, pena, tulisan kita pakai tulisan pulpen ya. Pulpen ini. Dulu kan belum ada pulpen. Mangsi, model mangsi. Saya kira pulpen. Otomatis masuk pena.
Terus media sosial, apalagi yang jempol, ya jempol itu jempol, the power of jempol. Nah, media sosial ini juga ada dari sini. Saya touchscreen, tulisnya touchscreen. Itu tetap intinya adalah pena. Otomatis kalau di dalam pena tulisanmu, terutama di dalam zaman sekarang, penamu di media sosial pun, tulisanmu di media sosial itu juga merupakan bentuk dari sebagaimana mulutmu. Maka jagalah mulutmu hari. Tapi mulutmu ya iso dadi untuk bojo ayu dan alimah, Pak. Kayak tadi kan mulut krono keikhlase krono dahar ngene ya. Tinggal menggunakan mulut ini dengan sebaik mungkin. Kalau jenengan kayak gitu kan istrinya soleha, ayu, lengkap. Subhanallah, insyaallah. Itu salah satunya. Sehingga seseorang bisa kita lihat, kalau jenengan mondok itu kan bisa melihat teman yang ada di pondok yang akhlaknya dia pinter ya, tapi akhlaknya kurang, dengan teman yang punya akhlak baik di pondok tapi kurang pinter, saat terjun ke masyarakat, saat terjun ke masyarakat, lebih mana yang tahu. Itu salah satu nanti bukti pentingnya akhlak. Yang nggak tahu di pondok itu atau dimanapun, kalau ada teman yang belajar akhlak, sama-sama belajar akhlak, tapi secara akhlakiyah, adabiahnya itu ada yang melebihi, walaupun dia agak pinter, itu nanti di masyarakatnya akan nampak. Itu maksudnya di sini terkait ahwal ta'alumihi itu. Sehingga saat orang belajar itu tidak lepas dari untuk karakter akhlakiyah. Sehingga saat masyarakatan ini sudah terbawa, itu akan dilihat. Jadi yang akan bermanfaat atau ilmunya akan bermanfaat, dihormati, dihargai, itu seseorang yang pinter, teman jenengan yang pinter gak duwe adab, apun wong sing teman jenengan adab sing itu jangan bisa, salah satu akan bisa melihat nanti waktu di depannya itu seperti apa. Itu bahasa-bahasa ini, wabi an tahliyatul amali, perhiasannya amal dengan adab yang saat ini kita lakukan, itu buahnya akan didapatkan nanti. Jadi adabiah kita dalam dengan para masyayikh, para guru, para teman-teman yang ada, itu nanti buahnya akan jenengan dapatkan saat jenengan sudah terjun ke masyarakat, dengan sudah adabiah, sudah mesti karakter, itu buahnya. Dan jadi orang setelah mondok atau belajar ilmu atau setelah sekolah, saat terjun ke masyarakat, sudah terjun kemana, jangan lihat ono sing pinter tapi nang omah yo dua hari pinter. Itu jadi dilihat saat itu bagaimana adabiah waktu di lingkungan di sekolahan itu, karakter adabnya itu yang nanti buahnya nanti. Itu di sini itu salah satu menjadi patokan bahwa sesungguhnya adab yang kita lakukan sekarang itu buahnya akan didapatkan kubulia ajilan mongso yang ke depan. Sehingga setelah penjelasan seperti itu, Habib Basim Asy'ari ini saking tawaduknya beliau, itu bahasanya saya menulis kitab ini itu karena untuk juga sebagai mengingatkan pada diri saya sendiri, Mbah Hasyim Asy'ari, dan juga terhadap santri-santrinya. Jadi nulis-nulis kitab itu bukan krono ben aku terkenal, ben aku dininda, tapi krono untuk supaya mengingatkan juga. Makanya kita belajar seperti ini. Kulo jenengan ini sama-sama belajar kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, untuk supaya dengan belajar itu supaya kita mendapatkan juga barokah, manfaat, dan dianggap santri ini Mbah Hasyim, sehingga dengan doa beliau yang menghadirkan kitab ini supaya juga memberi kemanfaatan, keberkahan pada Hadrus Syekh Mbah Hasyim, keluarganya, terus terutama juga Gus Hisom, karena yang mengumpulkan selama ini Gus Hisom Hadib almarhum. Dan semoga kita juga mendapat manfaat, keberkahan, sehingga mendapat ridho Allah, sehingga nanti kita ngaji kitabnya beliaunya Tabul Alim Muta'alim ini menjadi pembelajaran kita yang tidak akan berhenti untuk memupuk karakter diri kita, adabiah diri kita untuk semakin baik dan lebih baik. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab.